Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan yang telah bersemayam dalam jiwa dan dirinya. Kita bersaksi tiada ilah yang wajib disembah, dicintai hingga mati melainkan hanya Allah Rabbul Izzati, Sang pemilik kenikmatan yang hakiki dan abadi, Sang pemilik jannah yang penuh dengan nikmat yang tak terperi. Dan kita pun bersaksi Nabi Allah Muhammad adalah hamba dan utusannya sebaik-baik teladan yang syafaatul uzma yang kita rindukan dan harapkan, dan kelak insya Allah kita termasuk bagian dari umatnya yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, keistimewaan yang luar biasa itu. Mari sama-sama kita niatkan untuk berthalabul ilmi di kajian Selasa sore hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwatul iman, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Di kesempatan kajian sore kita yang insya Allah berkahi ini, kita melanjutkan kajian Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang terbaik, yang paling indah, yang seyogianya memang sudah selesai kita kaji, kita bahas yang 99 nama itu. Sebagaimana kita maklumi bahwa di hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina ithman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Dulu awal-awal sudah kita kaji bahwa makna ahsaha itu tidak saja menghafal, tidak saja kita mempraktekkan lewat zikir kita, menjadi bagian di zikir kita, ataupun menjadi bagian dari tawasul kita dalam beramal salih, dalam berdoa, yang di dalamnya kita mencantumkan asma-asma Allah, nama-nama Allah itu, dan itu jaminannya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Selain menghitungnya, selain kita menghafalnya, juga yang paling pokoknya adalah kita tafakuri, memahami, dan sebisa mungkin kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, takhalaqu bi akhlaqillah, maka berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Dan kita melanjutkan kajian di pekan kedua ini, kajian Asmaul Husna versi Imam At-Tabrani, yang beliau berpendapat dan menyampaikan bahwa
ada tambahan nama-nama Allah yang lain yang berikutnya akan kita kaji sore ini adalah Al-Mannan, ya, Maha Pemberi Anugerah. Nanti dari Al-Mannan ini dipahami ada dua, yaitu Al-Mun'im, nama Allah atau Maha Allah yang diberi nama Al-Mun'im, Maha Pemberi Nikmat, dan maknanya kemudian Al-Mu'ti, itu yang Maha Pemberi. Dalam sebuah hadis riwayat dalam kitab Ashabus Sunan yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu bersama dengan Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk jalisan. Kemudian warujulun yusalli summa da'a, lantas datanglah seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Setelah sholat, laki-laki ini berdoa, summa da'a, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, bi anna lakal hamd, dengan yang segala puji bagimu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, ya Allah, aku memohon kepadamu yang segala puji itu bagimu. La ilaha illa antal mannan, yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Al-Mannan, yang Maha Pemberi anugerah, yang Maha Pemberi nikmat. Badi'us samawati wal ardi, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, yang berhak, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai pemilik ketinggian dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah yang mulia berkata, laqad da'allahu bi ismihil azim, sungguh, kata Rasul, ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, ya, allazi idza da'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, jika dia diminta dengan doa seperti itu akan dikabulkan, dan dia akan meminta maka akan diberi. Jadi ini sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabat yang kemudian Rasul merestui lewat pertanyaan dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum. Nah, Syekh Dr. Said Al-Qahtan dalam sarahnya Asmaul Husna, ya, beliau menetapkan Al-Mannan ini bagian dari Asmaul Husna. Ya. Nah, tentang Al-Mannannya beliau
mengambil ya pendapat dari Ibnul Asir ya dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis ya. Al-Mannan ya itu bermakna Al-Mun'im yang maha pemberi nikmat, dan Al-Mu'ti yang maha pemberi, yang asal kata dari kata manni yang bermakna pemberian, bukan al-minnah yang bermakna kebajikan. Nah, di kesempatan ini itu yang coba kita pahami bersama dari Al-Mannan ini. Kita pahami makna terkandung di dalamnya, implisit di dalamnya ada makna Allah Al-Mun'im, Allah yang maha pemberi nikmat. Kita yakin setiap saat nikmat Allah sangat luar biasa kita rasakan. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, tidak pernah kita sedetik pun ya kehilangan pemberian nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin dan kita maklum nikmat yang paling tinggi dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan keafiatan. Ini hal yang sangat luar biasa. Makanya ketika kita yakin nikmat Allah sangat banyak kita rasakan dan kita nikmati, bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, karena Allah pemilik nama Al-Mun'im ya, Al-Mannan, dalam ada Al-Mun'im dan Al-Mu'ti, itu kemudian kalaupun kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, Masya Allah, tabarakallah, maka tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Habis umur kita, habis usia kita, nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung saking banyaknya. Nah, ayat yang sering kita baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun terdapat nikmat Tuhanmu fahadits, maka sebutlah, maka ceritakanlah, maka bersyukurlah maknanya. Di surat Ad-Duha di ayat 11, di ayat terakhir. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, di hadis Imam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma'an amallahu ta'ala al-abdin ni'matin, tidaklah Allah menganugerahkan nikmat kepada seorang hamba, lantas hamba itu berkata, faqala alhamdulillah, si hamba ini, orang ini memuji Allah, mengucap syukur lewat lisannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, illa ada syukroha, melainkan orang itu dianggap sebagai orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti tanda syukur kita kepada Allah yang paling ringan adalah ketika lewat lisan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lantas fa'in qala hasaniyata, dan jika hamba ini berucap yang kedua, berucap alhamdulillah, maka jaddadallahu sawaban, maka Allah akan memperbaharui, akan menambah pahala dari syukurnya itu. Fa in qala salisata, dan jika si hamba ini berkata kembali alhamdulillah yang ketiga kalinya, ghafarallahu lahu dzunuban, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini syukur lewat lisan dengan hamdalah. Yang pertama kita mendapat nikmat,
maka kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang telah bersyukur kepadanya. Dan ketika hamdalah yang kedua, maka Allah akan memperbaharui, akan menambah pahala dari syukur kita itu. Dan ketika kita mengucapkan hamdalah yang ketiga, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita sudah maklum dan paham, bersyukur tidak saja dengan lisan, tapi dengan juga lewat perbuatan, lewat arkan kita. Dan yang hakikat dari syukur lewat arkan perbuatan kita adalah bagaimana memanfaatkan nikmat-nikmat itu sebesar-besarnya untuk lebih dekat dengan Allah. Dengan sholat kita, dengan baca Quran kita, dengan ta'lim kita, ya, dan segala macam gerak tubuh kita, langkah perbuatan amal baik kita, itu menjadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, hamba-hamba Allah, rahimakumullah. Makanya mari kita perbanyak, ya, untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis Imam Al-Baihaqi, wallahu alam, dari sanadnya dari sahabat Habib bin Abi Thabit, Rasulullah menyampaikan menjadi tambahan bahwa bagaimana Rasulullah itu selalu bersyukur kepadanya, ya, kepada Allah dalam segala kondisi. Dan dalam segala kondisi apapun yang dialami Rasulullah yang mulia itu, maka selalu ada kalimat doa, kalimat zikir yang mengalir di sana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya hadis Imam Al-Baihaqi ini, nomor hadis 150, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu syai'un, ya, yaqrahu. Jadi kebiasaan Nabi itu jika mendapatkan sesuatu yaqrahu yang tidak disukai oleh Rasulullah, Rasulullah mendapatkan sesuatu kondisi, suatu kabar, apapun yang tidak mengenakan atau melihat sesuatu yang tidak mengenakan, maka qala, Rasulullah yang mulia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala hal. Wa idza ja'ahu syai'un yu'jibuhu qala, dan adapun jika mendapatkan sesuatu yang menakjubkan beliau, nikmat yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat mengenakan, yang sesuatu yang menakjubkan luar biasa yang beliau rasakan, maka Rasulullah yang mulia mengucapkan, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahil mun'imil mufaddili alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang maha pemberi nikmat, ya, al-mufaddil, dan maha pemberi anugerah, yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Jadi ketika kita telah melaksanakan kebaikan, telah menikmati indahnya berbuat kebaikan, maka ataupun melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang menakjubkan, mendapat kabar yang terbaik, maka ucapkan alhamdulillahil mun'imil mufaddil alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalaupun kita berbuat baik, ya, yakinkan itu bukan karena kekuatan yang kita miliki, tapi karena Allah menggerakkan kita, karena Allah memberi kekuatan kepada kita, Allah memberi nikmat kepada kita. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan, yang maha pemberi nikmat dan maha pemberi anugerah, yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Jadi kita berbuat baik itu adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah. Karena nikmat-nikmat Allah lah
kita diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan apapun. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu sebuah nikmat dari Allah, ya. Karena tanpa nikmatnya, tanpa kekuatannya, kita tidak akan bisa berbuat apapun, ya. Ya. Hamba-hamba Allah, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, Al-Mannan, ya, Allah Maha Pemberi anugerah yang di dalamnya ada kata Al-Mun'im dan Al-Mufaddil. Allah yang memberikan, yang Maha Pemberi nikmat kepada kita. Mari kita syukuri nikmat-nikmat yang kita miliki dengan lisan kita, ya, dengan hati kita, bahwa nikmat-nikmat itu adalah berasal dari Allah. Yakinkah itu dari Allah? Dan kita juga bersyukur dengan perbuatan, dengan anggota badan dan perbuatan kita lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan dan lakukan. Itulah yang Rasulullah contohkan. Rasulullah adalah seorang nabi dan utusan Allah yang dijamin masuk surga. Surga tidak akan pernah dibukakan kecuali Rasul yang membukakan, dan yang pertama kali memasukinya manusia terbaik yang dosa-dosanya sudah diampuni, dimaksum oleh Allah. Tapi beliau ketika ditanya, ketika Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul terus sholat luar biasa, kakinya pun bengkak akibat banyak sujud, lama berdiri. Lantas Rasul ditanya, mengapa engkau sedemikian hebat dalam beribadah, pada dosamu sudah diampuni, surga sudah disiapkan lebih dulu, bahkan tidak akan bisa dimasukin orang lain kecuali engkau. Maka Rasul yang mulia indah menyampaikan, tidak bolehkah aku mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan aku berharap menjadi bagian dari abdan syakura, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Apalah lagi kita yang tidak pernah, yang belum jelas nanti akhir hidup kita seperti apa, surga ataupun hal tempat lain yang belum pasti kita tempati. Maka seyogianya teruslah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan-lisan kita, lewat hati yang terus banyak bersyukur kepada Allah. Yakinkan itu adalah nikmat-nikmat dari Allah, dan banyak berbuat amal saleh lewat ibadah yang kita kerjakan dan lakukan. Mudah-mudahan ya Asmaul Husna Al-Mannan ini, dan di dalamnya ada